Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobspook. Di video kali ini Skuy akan membahas sebuah film terbaru. Salah satu serial live action yang diadaptasi dari manga dan anime terkenal, One Piece yang berjudul One Piece Live Action, yang dirilis pada tahun ini 2023. Film ini memiliki episode yang sangat banyak sampai 8 episode, kita rangkum menjadi beberapa partnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seseorang bernama Monkey D. Luffy yang saat masih kecil dia memiliki cita-cita menjadi Raja Bajak Laut. Ketika dewasa, dia pun mulai membentuk tim yang bernama Bajak Laut Topi Jerami. Dalam mencapai cita-cita Luffy sebagai bajak laut, dia pun dibantu oleh rekan-rekannya untuk petualangan mencari harta karun One Piece di lautan. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Di awal film, memperlihatkan 20 tahun yang lalu di sebuah kota yang bernama Locktown. Di sana kita akan diperlihatkan seorang raja bajak laut yang bernama Gold Roger. Berhasil ditangkap oleh marinir angkatan laut, dan dijatuhi hukuman mati oleh wakil laksamana marinir yang bernama Garp. Di sana Garp mengeksekusi Gold Roger di hadapan jutaan pasang mata. Namun siapa sangka sebelum dimulai eksekusinya, Gold Roger membuat keributan dengan mengumumkan tentang keberadaan harta karun yang tak ternilai harganya, My treasure is yours to find. Dan mereka pun bebas untuk menemukan harta karun tersebut yang bernama One Piece. Scene beralih memperlihatkan di masa sekarang, di sana terlihat seorang pemuda bertopi jerami yang terombang-ambing di tengah laut. Dia adalah seorang bocah yang bernama Monkey D. Luffy, salah satu dari ribuan orang yang menginginkan harta karun One Piece, dan memiliki impian menjadi Raja Bajak Laut. Untuk mewujudkannya dia tentunya harus memiliki kru kapal yang setia. Sialnya di awal petualangan itu perahu yang dinaiki Luffy bocor, dia pun terpaksa masuk ke dalam tong kecil agar tidak tenggelam, dan terapung-apung berharap ada yang menemukan, lantas kemanakah samudera membawa Luffy. Setelah itu kita diperlihatkan dengan seorang bajak laut kejam bernama Alvida. Dengan bounty atau harga buronan sebesar 5 juta, karena sejak kemunculan para bajak laut pihak marinir memang memasang bounty bagi siapapun yang bisa membunuh para bajak laut tersebut. Dengan kekuasaannya Alvida mampu menjarah sebuah kapal dan mendapatkan beberapa pasokan makanan, dan seperti yang kalian duga Luffy akhirnya dibawa naik ke kapal karena dianggap sebagai barang jarahan. Alvida pun kemudian menangkap beberapa kru kapal yang berhasil dia kalahkan, dan menanyakan di mana keberadaan seseorang yang bernama Roronoa Zoro, yang memiliki julukan sebagai pemburu bajak laut. Di atas kapal Alvida terlihat seseorang yang terlihat culun yang bernama Koby. Koby adalah anak buah Alvida yang sudah lama tersiksa di kapal itu. Di malam harinya saat ia sedang bersedih, dia tiba-tiba mendengar suara dari sebuah tong kecil, tak disangka di dalam tong itu keluarlah Luffy. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut. Di sana Koby bilang ini adalah kapal seorang bajak laut kejam bernama Alvida, dan Luffy berkata kalau ia juga banyak laut. Koby pun di sana tak percaya karena menurutnya bajak laut adalah orang yang sangat sangar. Luffy pun berkata ia adalah seorang bajak laut yang berbeda. Lalu scene memperlihatkan, 10 tahun yang lalu dengan masa kecil Luffy, di sebuah kampung bernama Windmill. Di sana terlihat Luffy waktu kecil sangat mengidolakan seorang kapten bajak laut berambut merah, yang bernama Shanks. Dia berkali-kali meminta izin untuk ikut berlayar, namun karena Luffy masih terlalu kecil, Shanks menganggapnya masih belum siap. Mendengar penolakan itu Luffy pun nekat melukai di bawah matanya, agar Shanks melihat kesungguhannya sebagai seorang bajak laut. Karena sosok Shanks, Luffy pun tumbuh menjadi seorang bajak laut yang berjiwa bebas. Ia pun mengatakan hal itu pada Koby, namun Koby masih terlalu takut pada Alvida. Luffy juga mengungkapkan kalau dia ingin mencari harta karun One Piece dan ingin menuju ke Grand Line. Namun Koby berkata kalau Grand Line adalah tempat yang amat berbahaya. Koby membawa Luffy ke sebuah sekoci untuk kabur, namun saat akan pergi dari kapal itu, Luffy tak sengaja membuat keributan, yang membuat Alvida serta para kru kapal pun akhirnya bangun. Terlihat Alvida menjadi emosi karena sudah berani menyusup ke dalam kapalnya. Luffy nyatanya masih terlihat santai menghadapi Alvida, dan saat Alvida menyerang,
Luffy meregangkan tubuhnya seperti karet, peluru bahkan tak mampu menembus tubuhnya, dan dia pun bisa dengan mudah mengalahkan Alvida. Pertanyaannya, dari mana Luffy mendapatkan kekuatannya tersebut? Ternyata saat kecil Luffy tidak sengaja memakan buah iblis Gomu no Mi. Buah iblis itu ada banyak jenisnya, dan akan memberikan kekuatan yang berbeda-beda. Kebetulan kekuatan yang Luffy dapatkan adalah, dia bisa mengubah tubuhnya menjadi karet. Setelah itu di lautan, Luffy menggunakan Sekoci berencana untuk pergi ke Grand Line. Namun karena tak memiliki peta maupun navigasi, mereka harus mencari peta terlebih dahulu. Di sana Koby pun menceritakan kalau dirinya memiliki impian menjadi seorang marinir. Kita beralih ke Sixes Island. Di sana diperlihatkan seseorang bernama Konoha Zoro, pemburu bajak laut. Dengan 3 pedang miliknya itu terlihat dia sedang melakukan sesuatu di tengah hamparan lilin. Zoro kemudian didatangi oleh seseorang utusan sindikat bernama Baruk, yang bernama Mr. Seven. Dia menawarkan Zoro untuk bergabung dengan sindikat itu, namun Zoro menolaknya mentah-mentah. Mr. Seven yang kesal kemudian menyerang Zoro dengan kedua pedangnya, namun ia pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Kepala Mr. Seven kemudian dibawa ke pangkalan marinir terdekat, untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Inilah dia Cells Town, cabang marinir ke-153, di sana terdapat peta Grand Line yang diincar oleh para bajak laut termasuk Luffy. Ternyata di sana Luffy dan Koby sudah menyelinap ke tempat itu. Sebelum menyelinap ke pangkalan marinir, Luffy mengajak makan terlebih dahulu, dan kebetulan di sana juga ada Zoro, dan ada juga seorang wanita berambut merah yang bernama Nami. Di sana Zoro melihat gadis kecil yang menjual makanan, namun gadis kecil itu tak sengaja menjatuhkan makanannya ke seseorang anak kapten marinir bernama Helmeppo. Melihat Helmeppo yang semena-mena kepada orang tak bersalah, Zoro pun menyelamatkan anak itu. Ternyata Helmeppo adalah putra Kapten Morgan, seorang kapten bertangan kapak, yang menyimpan peta Grand Line di ruangannya. Akibat penyerangan itu Zoro pun ditangkap dan dijemur di lapangan selama 7 hari. Zoro pun terpaksa menuruti hukuman itu karena dia juga membutuhkan bayaran atas kepala Mr. Seven, yang akan diberikan oleh Kapten Morgan. Keesokan harinya, Luffy menyusup melalui saluran bawah tanah untuk mencari peta Grand Line, di dalam pangkalan marinir. Saat itu ia pun tak sengaja bertemu dengan Zoro. Di sana Luffy bertanya bagaimana Zoro bisa ketangkap, padahal dia sangat mahir berpedang. Luffy pun mengajak Zoro bergabung menjadi krunya, namun sebelum itu Zoro menceritakan impiannya, yaitu ingin menjadi pendekar pedang terhebat. Lalu Luffy dengan baik hati membebaskan Zoro, walaupun Zoro menolak dan tak mau masuk ke dalam krunya. Setelah itu, Luffy masuk ke dalam ruangan peta dan bertemu dengan Nami, yang menyelinap memakai pakaian marinir. Ternyata mereka berdua sama-sama mengincar peta Grand Line. Keduanya pun lalu bergabung untuk menemukan peta itu di dalam ruangan Kapten Morgan. Nami yang sangat ahli mencuri dan menipu, dapat dengan mudah mengelabui Kapten Morgan, dan bahkan dia berhasil mencuri kunci ruangannya. Setelah menemukan peti berisi peta Grand Line, kini keduanya pun berusaha untuk membuka peta tersebut. Sayangnya aksi mereka pun ketahuan oleh Kapten Morgan. Dan mereka pun berada dalam posisi yang terdesak. Dengan cepat Luffy pun mencabut peti itu dari tempatnya. Hal itu membuat dia dan Nami terlempar ke lapangan. Alhasil, keduanya pun langsung diincar oleh seluruh marinir yang berada di sana. Di tengah pertarungan itu, Zoro yang akan kabur melihat Luffy, dan Nami yang kewalahan sehingga ia pun turun tangan untuk membantunya. Ketika harus menghadapi Kapten Morgan si tangan kapak, mereka pun bekerja sama, di mana Luffy akan menyerang bagian atas, dan Zoro bertugas menyerang bagian bawah.
Karena kerjasama di antara mereka, Luffy, Zoro dan Nami akhirnya bergabung menjadi satu tim. Mereka bertiga bergegas pergi ke kapal. Sementara Koby memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka, karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang marinir. Lalu kita diperlihatkan, kepada wakil Laksamana Marinir Garp, dia mendapatkan telepon dari Sailstone, kalau ada bajak laut bertopi jerami yang berhasil menjarah peta Grand Line. Kabar tersebut, juga sampai kepada seseorang bajak laut badut. Seorang kapten bajak laut dengan bounty 15 juta bernama Buggy the Clone. Dan kini baik pihak marinir maupun bajak laut telah mengetahui posisi peta Grand Line, dan tentu saja mereka tak akan tinggal diam sampai bisa merebut peta tersebut. Di episode 2, kita diperlihatkan kembali ke masa kecil Luffy. Saat itu seorang ibu bernama Makino memberitahu Luffy bahwa ada konsekuensi yang dia dapatkan karena telah memakan buah iblis. Memakannya buah itu memiliki perjanjian dengan iblis, di mana samudra akan menolak Luffy, dan air laut bisa membuatnya lemah. Kembali ke masa sekarang, Luffy dan yang lainnya akhirnya bisa membuka peti berisi peta Grand Line. Karena di sana hanya Nami yang mengerti tentang peta, jadi ia pun menjelaskan isi peta itu pada Luffy dan Zoro. Nami menjelaskan samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu East Blue, North Blue, West, dan South. Dataran kecil yang membentang di tengahnya disebut dengan nama Red Line, dan lautan yang melintang di tengah disebut dengan nama Grand Line. Grand Line adalah hamparan lautan dengan kepulauan dan kota yang luas, tentu saja di sana pasti banyak bajak laut yang lebih keji. Di tengah berbincangan tiba-tiba datang sebuah serangan entah dari siapa. Hal itu membuat Luffy dan yang lainnya pingsan, namun sebelum pingsan Luffy menelan terlebih dahulu petanya. Saat terbangun, Luffy, Zoro dan Nami telah berada di tengah pertunjukan sirkus, yang dibuat oleh Buggy the Clone. Buggy menangkap semua orang yang ada di kota itu, dan memaksa mereka untuk menikmati pertunjukan sirkusnya. Di sana Buggy menanyakan keberadaan peta Grand Line pada mereka. Namun untung saja peta itu sudah dimakan oleh Luffy, agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dalam situasi itu, Nami tiba-tiba mengalihkan perhatian Buggy menggunakan kekuatan Luffy untuk kabur. Namun dia terkejut melihat kota yang sudah hancur diakibatkan oleh ulah Buggy. Melihat keistimewaan yang Luffy miliki, Buggy pun memisahkan dia dengan kedua temannya. Di mana Zoro dan Nami akhirnya dikurung. Lalu Shin memperlihatkan, wakil Laksamana Garp akhirnya tiba di Sailstone. Dia menginterogasi Kapten Morgan mengenai apa yang telah terjadi. Namun tatapannya tertuju pada Koby yang sebelumnya dilaporkan datang bersama dengan Luffy. Garp langsung membawa Koby dan menginterogasinya. Di sana Garp tertarik dengan Koby karena dia pernah bersama komplotan Luffy. Di sana Koby menceritakan dirinya dahulu adalah seorang tawanan Afida, namun suatu hari dia diselamatkan oleh Luffy. Koby bilang kalau menjadi marinir adalah impiannya sejak dahulu kala, dan Garp mengetes kesetiaan Koby dengan bertanya apakah Koby bersedia menangkap Luffy. Di sana Koby pun menjawab dia bersedia. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menangkap Luffy. Kembali ke Luffy, Buggy memelarkan tubuhnya agar dia mau mengatakan di mana peta itu berada. Karena Luffy tak kunjung memberitahunya, Buggy pun mengambil topi jerami itu dari Luffy. Dia ternyata mengetahui pemilik asli dari topi jerami itu. Dahulu dia dan Shanks ternyata berada di kru yang sama. Dan dari kesaksiannya Shanks mengkhianati Buggy dan meninggalkannya. Di sana Luffy benar-benar sudah muak dengan tingkah Buggy, yang seperti orang gila karena keinginannya tidak ia dapatkan. Luffy pun membebaskan diri, dan menyerang Buggy hingga kepalanya terputus. Siapa sangka Buggy juga ternyata pernah memakan buah iblis sama seperti Luffy. Hal itu membuat tubuhnya bisa terpisah dan menyatu kembali. Di sebuah ruangan, Zoro dan Nami diikat oleh seseorang yang bernama Kabaji. Dia mengaku memiliki dendam pada Zoro, karena telah membunuh saudaranya 2 tahun yang lalu. Dia pun mencoba membalaskan dendamnya itu. Namun Nami berhasil keluar dari kurungannya dan langsung membantu Zoro. Setelah bebas, mereka berdua melihat Luffy yang dikurung di dalam tabung berisi air laut. Dalam kondisi itu Luffy mengingat kenangannya bersama Shanks, yang merelakan satu tangannya untuk menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut.
Kemudian Shanks memberikan topi jeraminya untuk Luffy, dan dia meminta Luffy mengembalikannya jika ia nanti sudah menjadi seorang bajak laut yang sangat hebat. Setelah Zoro Nami berhasil menyelamatkan Luffy, lalu Zoro dan Nami berusaha mengalahkan Buggy. Dalam situasi itu Luffy mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan mengunci bagian-bagian tubuh Buggy ke dalam peti, sehingga tubuh Buggy menjadi tidak lengkap. Di saat itulah Luffy bisa menyerangnya hingga terlempar ke lautan. Berkat kemenangan itu, mereka berhasil menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya ditawan oleh Buggy. Dan kini mereka bersiap untuk menuju ke Grand Line, dengan peta yang sudah ada di tangan mereka. Di tempat lain, Garp mengetahui kalau pangkalan Sales tahun ini sangatlah busuk, karena korupsi di mana-mana, sehingga dia sendirilah yang akan memimpin untuk memburu bajak laut. Sebelum pergi, Luffy diberikan hadiah oleh warga kota yang membalas budi kepada Luffy yang baik hati. Di perjalanan, Luffy pun berterima kasih kepada Nami, yang telah memperbaiki topi jeraminya. Di sana juga diperlihatkan, Nami yang diam-diam menghubungi seseorang, dan berkata kalau peta menuju Grand Line berada di tangannya. You can tell them I have the map. Dan episode 2 pun selesai. Untuk episode 3 dan seterusnya bakalan admin upload ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, supaya kalian gak ketinggalan, saat saya mengupload part keduanya nanti. Untuk yang mau memberikan saran, atau request film apapun yang akan admin rangkum, silahkan langsung komen aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.